Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, dan malam hari ini kita kembali berkumpul untuk memperbincangkan topik menemukan kekristenan yang hilang. Ini adalah sesi yang kelima. Malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James Silatupa, dan biarlah kita sama-sama belajar untuk membahas materi yang sudah dipersiapkan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah berkumpul untuk berdiskusi, untuk kami mempelajari topik yang sudah dipersiapkan. Biarlah ini boleh memperkuat iman kami, memperbaharui pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak James yang akan menyampaikan pemaparannya, memberikan hikmat apapun. Pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, langsung saja Pak James, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Iya, malam hari ini menemukan kekristenan yang hilang, sesi kelima, yang terbagi pertama menyelipkan keinginan, kedua hidup sebagai musafir, yang ketiga berasal dari atas. Kita mulai. Menyelipkan keinginan. Perjanjian baru menunjukkan bahwa sebuah pelanggaran atau dosa terjadi bukan hanya setelah dilakukan secara fisik, tetapi keinginan yang tidak proporsional sudah dapat mengondisikan dosa. Kemudian Yakobus menulis, Yakobus 1 ya, di ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan pernah membujuk kita berbuat suatu kejahatan atau mengisi jiwa kita dengan keinginan yang bertentangan dengan kekudusannya. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia menghendaki kita tidak menyeret diri kita sendiri kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendaknya. Itulah sebabnya Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Mutlak harus disalibkan. Pikiran kita harus selalu diperbaharui. Roma 12 ayat 2. Orang yang pikirannya sesuai dengan Tuhan menandakan ia telah hidup baru dalam Tuhan. Pikiran yang sesuai dengan Tuhan tidak menggerakkan seseorang memiliki keinginan dari dirinya sendiri. Ini berarti kita tetap mempunyai keinginan, tetapi yang kita peroleh dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Keinginan diri kita sendiri mesti disalibkan atau ditanggalkan. Ini adalah suatu yang mutlak harus dilakukan setiap orang yang telah ditebus oleh darahnya. Harus dipahami bahwa sikap hidup dan segala gerak, kehendak, pikiran dan perasaan orang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat memengaruhi hati atau perasaannya, perasaan Bapak ya. Setelah kita tua atau makin dewasa rohani, kita harus mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Yohanes 21 ayat 18. Inilah yang dimaksud dengan menyalibkan keinginan.
Fenomena ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu. Lukas 22 ayat 42. Kedaulatan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini, kehendak Tuhanlah yang harus berdaulat. Secara penuh, kita sebagai hamba-hambanya memberi diri tunduk terhadap kedaulatan dan otoritasnya secara penuh. Baru dapat dikatakan taat sepenuhnya. Manusia memang dirancang untuk ini sejak diciptakan. Sebelum kita menghadapi situasi yang memaksa, kita menanggalkan segala keinginan kita di ujung maut. Marilah kita belajar dari sekarang untuk dengan rela dan sukacita menanggalkan segala keinginan dari kita sendiri. Sebagai gantinya dan mengenakan prinsip makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Gaya hidup yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita wajib meneladaninya sebab setiap orang percaya wajib hidup sama seperti dia hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Menanggalkan keinginan bukan berarti tidak memiliki keinginan, tetapi mengisi jiwa kita dengan keinginan Tuhan semata-mata. Ini akan membuka kesempatan di mana kehendak Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Sebaliknya kalau seseorang tidak berhasrat melakukan kehendak Tuhan, ia tidak akan memberitahu apa yang dikehendaki Bapa. Orang itu tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Harus selalu diingat bahwa ia tidak akan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat 6. Bila kehendak manusia dipakai untuk melayani diri sendiri, berarti manusia menempatkan diri sebagai pemberontak. Tidak menempatkan diri sebagai hamba. Kalau seorang menyangkal diri secara benar, yaitu memadamkan segala cita-cita, visi dan kehendaknya pribadi, maka akan lebih membuka kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan rela. Tuhan ada untuk memuaskan keinginannya. Bukan ia yang ada untuk memuaskan keinginan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan sesat oleh keinginan dan ambisinya sendiri sampai ia menutup mata. Pulang ke keabadian dengan tangan hampa. Jika dikatakan harus mematikan keinginan diri sendiri, artinya agar kita tidak membangkitkan suatu keinginan apapun dan bagaimanapun bentuknya yang tak sesuai dengan kehendak Allah. Anugerah dan kehormatan hidup seperti ini harus dapat dipandang sebagai suatu anugerah dan kehormatan. Sebab sungguh adalah kehormatan kalau kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kita diperkenankan melayani perasaan dan kehendaknya dalam segala hal dalam hidup yang baru. Oleh sebab itu, hal melakukan keinginan Tuhan dengan cara menanggalkan keinginan sendiri harus diterima sebagai suatu anugerah. Kita melakukannya dengan rela dan sukacita. Orang yang mau melakukan keinginan Allah adalah orang-orang yang menjadikannya kesukaan atau kebahagiaan hidupnya. Visi atau cita-cita kita adalah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, anak Tuhan tidak boleh mudah mengatakan, aku punya visi. Sebab hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan visinya sendiri. Karena kita telah dimiliki Tuhan, maka pantasnya kita tidak berhak mencanangkan visi kita sendiri sebab kehidupan yang diatur atau dikendalikan oleh Tuhan. Aku menjawab dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Hendaknya kita tidak menganggap Rasul Paulus sebagai manusia super yang memiliki ukuran iman dan kesusilaan khusus atau manusia yang tidak normal. Tidak demikian, justru ia model anak Tuhan yang normal. Oleh sebab itu, dari sepak terjang hidup dan pelayanannya kita dapat meneladani hal-hal yang indah. Kemudian memiliki kepekaan. Tidak sedikit orang Kristen hari ini yang hidupnya dibawa pengaturan dirinya sendiri. Tanpa sadar mereka disesatkan oleh roh-roh jahat, sehingga tidak mengalami rencana Allah yang digenapi dalam hidup mereka. Ada gereja-gereja berjalan sendiri dengan segudang program yang tidak dikonfirmasikan dengan Allah. Bagi mereka, mendengar suara Tuhan sudah digantikan metode lain yang dianggap lebih canggih, yaitu pola kerja hasil karya pikiran manusia. Banyak orang berjalan sendiri sesuai dengan selera, perhitungan, dan keinginannya sendiri dalam berbagai kasus, seperti membeli suatu barang, sekolah, jodoh, pindah rumah, bisnis, tempat kerja, dan lain-lain. Memang kita tidak harus selalu bertanya apa yang harus kita lakukan, Tuhan. Bolehkah beli barang ini? Bolehkah pergi ke sana? Tetapi seseorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan berkeinginan dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, pasti memiliki kepekaan untuk membedakan apakah sesuatu yang dilakukan sesuai kehendaknya atau tidak. Mengapa orang Kristen tidak peka terhadap kehendak Allah? Karena mereka telah memplot apa yang diingininya dan mengukirnya di dalam hati. Semakin dalam itu diingininya, semakin sulitlah untuk menangkap kehendak Allah. Hendaklah kita ingat nasihat Yakobus agar kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Allah kita adalah Tuhan semesta alam yang menentukan segala sesuatu dan berkuasa menyelesaikan segala sesuatu. Oleh sebab itu, setiap rencana kita harus dimulai dengan kalimat, jika Tuhan menghendakinya. Yakobus 4 ayat 15. Dengan demikian, kekristenan adalah kehidupan yang hanya menjalankan keinginan Tuhan dengan belajar memadamkan keinginan kita sendiri. Bagian kedua, hidup sebagai musafir. Abraham adalah bapa orang percaya. Dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 18. Kita mendapati pergumulan iman Abraham. Ini penting untuk kita pahami sebab Abraham menjadi teladan iman orang percaya. Iman orang percaya harus memiliki jenis dan kualitas iman seperti Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Inilah iman tanpa syarat. Percaya saja tanpa berbantah. Untuk memahami betapa luar biasa iman Abraham, maka kita harus membawa diri di posisi Abraham pada waktu ia mendapat panggilan Allah untuk keluar dari negerinya. Saat itu Abraham tinggal di kota Ur Kasdim, di daerah Mesopotamia. Kejadian 11 ayat 27 sampai 28. Kota ini baru ditemukan lokasinya tepat tahun 1866. Saat di situs Tel El Mukayar terbaca nama Uri di beberapa bangunan kuno. Kota Ur Kasdim diekskavasi secara ekstensif oleh tim arkeolog pimpinan Sir Charles Leonard Woolley pada tahun 1922 sampai dengan 1934. Dari penelitian diketahui bahwa Ur sudah sangat maju sejak sekitar 2600 tahun sebelum Masehi.
Pendidikan sangat maju, sebab sudah ada sekolah. Perdagangan sangat maju, dengan kapal-kapal yang berlabuh di sana masuk dari Teluk Persia. Keluarnya Abraham dari Ur menuju Kanaan adalah perubahan hidup dari orang kota menjadi pengembara. Dari kehidupan yang nyaman dan aman menjadi berbahaya dan pasti sangat menyusahkan. Abraham harus rela meninggalkan budaya dan gaya hidup sebagai warga Ur yang sudah sangat beradab. Abraham sendiri mencari tanah atau milik pusaka yang lain. Negeri yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka. Abraham tidak ada di bumi ini. Ini ditunjukkan dalam kitab Ibrani. Ya, Ibrani 11 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi ada dua tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan di timur tengah, yaitu tanah perjanjian bagi keturunan Abraham untuk menjadi sarana kelahiran Mesias. Dan tanah perjanjian yang direncanakan Allah dan dijanjikan kepada Abraham yaitu langit baru dan bumi baru. Abraham, Ishak dan Yakub meninggal sementara mereka belum menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi dari jauh mereka melihat dan melambai-lambai kepadanya. Ibrani 11 ayat 13. Tentu mereka bukan melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata iman. Itulah sebabnya perikop Ibrani 11 ini dibuka dengan definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi Abraham menjadi nenek moyang bangsa pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal permanen. Bukan karena ia tidak memiliki budaya sebagai bangsa beradab. Abraham tidak mendirikan rumah permanen dengan batu sampai ia meninggal. Ia tetap tinggal di kemah, yaitu tempat tinggal sementara. Itu menandakan Abraham tidak akan menetap di suatu tempat sebelum bertemu dengan negeri yang Tuhan janjikan. Betapa kuat jiwa kemusafiran Abraham. Ini menyaksikan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub adalah pendatang atau orang asing di bumi ini. Bukan karunia tetapi pilihan. Anaknya model iman, Abraham sebagai bapak, orang percaya menjadi bahan teladan bagi kita. Demikian pula jiwa kemusafirannya. Dalam hidupnya ia memberikan segenap hidupnya untuk disita oleh panggilannya, untuk menemukan negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Jadi orang Kristen dapat disebut sebagai orang yang beriman apabila pengharapan kebahagiaan hidupnya terletak di langit dan bumi yang baru, yaitu negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Menjadi orang Kristen berjiwa musafir seperti Abraham bukanlah karunia, tetapi pilihan. Apakah mau mengarahkan hatinya ke kerajaan surga atau dunia ini? Tergantung kepada masing-masing individu. Mengapa Abraham harus meninggalkan Ur Kasdi menuju tempat disembunyikan oleh Allah? Bukankah ia bisa tetap hidup taat kepada Allah, sekalipun tetap tinggal di sana, maksudnya di Ur Kasdim ya. Ini karena Allah menghendaki pola berpikir dan gaya hidup Abraham berubah secara total. Kenyamanan hidup membuat ia tidak merindukan negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Sekaligus kehidupan Abraham menunjukkan kepada kita bagaimana jiwa kemusafiran itu. Kita dipanggil untuk mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu negeri yang dijanjikan Allah. Untuk meraih warisan tersebut sebagai orang percaya, kita harus belajar melepaskan diri dari segala ikatan belenggu keindahan dunia atau percintaan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Dunia dengan segala keindahannya memang diciptakan Allah untuk manusia. Manusia harus dapat menikmatinya, tetapi tidak boleh diperbudak olehnya. Untuk ini kita harus menyangkal diri
menolak semua pola berpikir manusia pada umumnya dan mengalahkan filosofi kehidupan anak-anak Allah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Tanpa meninggalkan filosofi tersebut dan tanpa menanggalkan keinginan menikmati dunia ini sebagai hal yang utama, seseorang tidak pernah menjadi berjiwa musafir. Berkat Abraham. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kejadian 13 ayat 2. Banyak orang menjadikan Abraham contoh seorang yang diberkati secara jasmani, tetapi mereka tidak melihat kehidupan Abraham yang sesungguhnya. Kehidupan Abraham harus menjadi teladan hidup kita. Hendaknya kita tidak memfokuskan diri kepada kekayaan Abraham. Dia bukan bapak orang kaya, tetapi bapak orang beriman. Karena itu yang harus kita contoh bukan kekayaannya, melainkan kemusafirannya. Bagi warga kerajaan sorga, harta duniawi telah diturunkan dari tahtanya. Sebab Allah telah memberi pengharapan bagi umat pilihannya suatu harta yang tersimpan di sorga. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Hati kita harus melekat kepada harta surgawi. Untuk itu kita harus mempersenjatai diri dengan prinsip bahwa dunia ini bukan rumah kita. Bahwa kita harus meninggalkan urkas di dunia. Ini menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, seperti yang dilakukan Bapa Abraham, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Secukupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Bukan makanan yang berlimpah-limpah, tetapi secukupnya. Secukupnya memagari kita agar tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan, yaitu menuju kerajaan Bapa sebagai musafir. Tanpa merasa cukup, tidak bisa seseorang menjadi musafir yang berhasrat menuju kerajaan Bapa. Sebenarnya ketika seseorang meletakkan dan menggantungkan suasana hatinya kepada keadaannya di bumi ini, maka ia tidak menjadi Tuhan sebagai sumber kebahagiaannya. Hal ini adalah pemberhalaan. Pemberhalaan seperti ini akan membuat seseorang tidak akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Demikianlah pada dasarnya kekristenan adalah perjalanan hidup sebagai musafir di bumi. Kebenaran ini sangat penting untuk dipahami dan dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen yang tidak bergaya hidup sebagai musafir adalah orang Kristen palsu. Bagian yang ketiga, berasal dari atas. Tuhan menyatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti dia bukan berasal dari dunia. Yohanes 17 ayat 16. Firdaus pertama telah rusak dan harus ditinggalkan. Tuhan menyediakan Firdaus yang baru. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum tahu terhadap maksud Tuhan Yesus bahwa orang percaya berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Mengapa Tuhan menyatakan bahwa orang percaya bukan dari dunia? Sebab dia juga bukan dari dunia. Pernyataan Tuhan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sepenanggungan dengan dia adalah orang-orang yang terhisap sebagai warga kerajaan sorga. Mereka hidup di bumi ini hanya sebagai persiapan untuk menetap di sana. Ini berarti orang percaya bukan milik dunia dan kuasa kegelapan lagi, tetapi dipersiapkan untuk menjadi milik Tuhan. Belajar dimiliki Tuhan. Untuk hal tersebut, orang percaya harus belajar bagaimana dimiliki oleh Tuhan. Sebab untuk berkeadaan sebagai milik Tuhan tidak bisa berlangsung secara otomatis. Seseorang harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah secara mutlak dan hidup dalam kedaulatan Allah secara absolut. Barulah ia dapat dimiliki oleh Tuhan. Sementara orang percaya masih tinggal di dunia ini, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar ia melindungi mereka dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan 15. Melindungi dari yang jahat maksudnya agar orang percaya terhindar dari cara hidup yang tidak sesuai dengan
kehendak Bapa. Sebagai gantinya mereka bergaya hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tentu saja permohonan tersebut dikabulkan oleh Bapa. Jadi orang percaya tidak otomatis terlindungi kecuali memanfaatkan kuasa atau fasilitas, yaitu menyambut dan sungguh-sungguh percaya penebusannya di kayu salib, mempelajari firman Tuhan atau Injil yang diajarkan Tuhan Yesus, dan mohon Roh Kudus untuk menerangi hati untuk mengerti. Selanjutnya menerima setiap kejadian sebagai cara Tuhan menggarap dirinya supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28. Semua proses tersebut kalau diselenggarakan akan membuat seorang menjadi manusia lain, yaitu manusia yang taat dan menghormati Bapa secara benar. Orang percaya yang menjadi manusia lain ini akan dilayakkan berada di tempat Yesus berada dan tidak turut dibinasakan bersama dengan dunia ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah kemenangan iman Kristen yang sejati, yaitu menang seperti Tuhan Yesus yang hidup dalam ketaatan secara mutlak kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 5. Hanya orang-orang yang menanglah yang didudukan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Wahyu 3 ayat 21. Bukan dari dunia, bukan bagian dunia ini. Bukan berasal dari dunia juga menunjuk bahwa orang percaya bukan bagian dari dunia ini. Dunia ini akan dihancurkan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya dalam 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Saat itu terjadi, orang percaya akan diungsikan Tuhan ke tempat di mana tidak ada kejahatan. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang percaya yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dan akan bersama dengan Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Orang-orang percaya bukan bagian dari dunia ini. Allah ingin membawa mereka keluar dari dunia ini ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yang dirindukan oleh Abraham, Ibrani 11 ayat 10. Abraham tidak menghargai dunia ini lebih daripada Allah. Ia rela meninggalkan negerinya dan tidak menikmati kehidupan seperti orang lain. Ia juga berani mempersembahkan anaknya Ishak tanpa ragu-ragu demi Allah, yang dia hormati dan dihargainya lebih dari segala hal. Kemusafiran dan kehidupan iman Abraham ini harus juga diteladani orang percaya yang dikatakan orang beriman. Harus diingat bahwa orang percaya tidak berkewajiban memiliki segala sarana yang ada di dunia ini. Sesungguhnya yang penting adalah melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada orang percaya. Jadi kalau orang percaya studi, berkarir, bekerja, berumah tangga, dan melakukan segala kegiatan, semua itu diperuntukkan bagi kepentingan persiapan memasuki kerajaan sorga. Bukan untuk membangun surga di bumi ini. Sebagai orang-orang yang berasal dari atas dan bukan merupakan bagian dari dunia ini. Fokus orang percaya juga haruslah terhadap perkara-perkara yang di atas. Melepaskan segala ikatan. Orang-orang Kristen yang tidak mau mengerti dan tidak mau mengarahkan kebenaran ini akan semakin terbelenggu oleh percintaan dunia dan tidak pernah bisa dilepaskan. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu? Dan seterusnya, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 4. Tentu orang-orang yang bermusuhan dengan Allah akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Bagian mereka adalah api kekal, disamakan dengan orang-orang fasik. Ikatan yang paling dominan dan bisa menjadi dosa permanen yang tidak bisa dilepaskan sampai selamanya adalah beban percintaan dunia. Beban ini merintangi perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Ibrani 12 ayat 1. Hendaknya kita menganggap remeh belenggu ini. Kalau tidak ditanggulangi dengan serius, kita akan tetap dalam belenggu tersebut.
Kalau seseorang menganggap bahwa hal melepaskan diri dari ikatan dunia merupakan hal yang mudah, itu berarti ia tidak pernah berjuang. Ia justru berarti sedang tertawa. Banyak orang Kristen yang merasa telah terbebas dari belenggu ini. Padahal belum. Perasaan itu membuatnya menilai diri sebagai orang-orang rohani. Mereka sudah tidak lagi menilai materi atau kekayaan sebagai nilai tertinggi kehidupan. Padahal mereka masih terbelenggu dengan kuat. Kekristenan adalah perjalanan hidup dalam penghayatan yang benar bahwa kita berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Dari atas artinya telah terhisap sebagai anggota kerajaan Allah. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak lagi menilai materi sebagai nilai tertinggi kehidupan. Mereka bisa meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Demikian penyampaian materi kita malam hari ini, kekristenan yang terhilang di sesi yang kelima. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak David untuk Ya, moderator. terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Sekaligus saya membuka ruang untuk kita berdiskusi. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita bersyukur untuk bincang-bincang kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah berdiskusi panjang lebar. Kiranya apa yang kami diskusikan ini terus memperbaharui pikiran kami, mempertajam cara kami berpikir, dan kami boleh menerapkan kebenaran ini dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan pulihkan kesegaran kekuatan tubuh kami setelah kami beristirahat sepanjang malam hari ini. Puji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Terima kasih Pak James, Tuhan Pak memberkati. David. Semuanya, selamat malam. Malam.